Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aryani, NIM 1201142769, Prodi Tadris PS semester 2 Lokal A. Di video saya kali ini untuk memenuhi tugas kewarganegaraan dari dosen pembimbing Nuardi ME, yaitu tentang identitas nasional. Dalam materi identitas nasional, kita akan membahas tentang suku bangsa dan primordialisme, kemudian agama, bahasa, mendemonstrasikan jiwa nasionalisme keindonesiaan, peta persoalan di perbatasan Indonesia, dan fenomena globalisasi, glokalisasi, dan baiklah, masuk dalam materi pertama yaitu suku bangsa dan primordialisme. Suku bangsa merupakan kumpulan kerabat atau keluarga yang cukup luas. Menurut teori pertama, suku bangsa yang datang ke Indonesia secara bergelombang. Gelombang pertama terjadi 300 tahun yang lalu sebagai Proto-Melayu Polinesia yang bermukim di daerah pantai. Gelombang kedua sekitar 2000 tahun lalu disebut Deutero Melayu yang mendesak Proto-Melayu ke pedalaman Nusantara. Menurut teori Nusantara, penduduk Indonesia tidak berasal dari luar. Teori ini didukung banyak ahli Jacob Freud, Kahilmi, Sultan Takdir Alis Jahbana, dan Goris Kera. Menurut para ahli ini, penduduk bahasa Indonesia sudah memiliki peradaban yang tinggi pada abad ke-19 sebelum Masehi. Hal ini bisa kita lihat pada tabel jumlah dan presentasi penduduk Indonesia. Pada bagian keberagaman suku bangsa di Indonesia antara lain disebabkan oleh yang pertama, perbedaan ras asal daerahnya. Yang kedua, perbedaan lingkungan geografis. Yang ketiga, perbedaan antar belakang sejarah. Yang keempat, perbedaan daerahnya. Kelima, perbedaan agama atau kepercayaan pada setiap masyarakat. Yang keenam, kemampuan adaptasi atau menyesuaikan diri pada lingkungan. Apa saja faktor lingkungan geografis yang menyebabkan keanekaragaman suku bangsa antara lain sebagai berikut, yaitu negara kita berbentuk kepulauan. Penduduk tiap pulau mengembangkan kebiasaan dan adat sendirinya. Dalam waktu yang cukup lama, akan berkembang menjadi kebudayaan yang berbeda-beda. Perbedaan bentuk muka bumi seperti daerah pantai, dataran rendah, dan pegunungan. Penduduk beradaptasi dengan kondisi geografis alamnya dan terwujud dalam bentuk perubahan tingkah laku maupun perubahan fisik. Pada agama, dalam sejarah Indonesia banyak sekali agama-agama dan kepercayaan muncul dan berkembang. Namun, pada setelah Indonesia merdeka, yakni sejak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar negara, pemerintah menjamin kebebasan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semakin dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. Sejak itu, agama yang dipeluk warga negara Indonesia menjadi 5 agama, yakni yang pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, empat Hindu, dan terakhir adalah Buddha. Agama yang dianut pada tahun 2010. Dan dapat kita lihat ada agama lain-lain tak terjawab dan tidak ditanyakan juga terdaftar. Pada bagian bahasa, yaitu bahasa merupakan salah satu bentuk identitas nasional Indonesia. Warga negara Indonesia dikatakan orang Indonesia jika dirinya merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, maka bangsa Indonesia bertekad untuk menggunakan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Namun, idealitas dan realitas berbeda. Ternyata warga negara Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari sangat ironis. Sebagai buktinya, hasil sensus penduduk 2010 menyimpulkan bahwa dari total jumlah penduduk yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi kesehariannya hanya 19,94%. Hal ini dapat kita buktikan dari bagian penggunaan bahasa keseluruhan, yaitu pada bagian ini penggunaan bahasa daerah 79,45%, yaitu paling besar. Kemudian disusul oleh penggunaan bahasa Indonesia 19,94%,
Kemudian disusul kembali dengan penggunaan bahasa asing 0,35% dan paling kecil tidak terjawab bahasanya yaitu 0,26%. Kemudian materi mendemonstrasikan jiwa nasionalisme keindonesiaan. Daerah perbatasan belum mendapatkan perhatian secara proporsional. Kondisi umum daerah perbatasan dilihat dari aspek Pancasila, yaitu aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi. Tidak jarang daerah perbatasan sebagai pintu masuk atau tempat transit pelaku kejahatan dan terorisme di daerah perbatasan. Daerah perbatasan itu merupakan daerah tertinggal disebabkan antara lain lokasi sangat relatif terisolir dengan tingkat aksesibilitas, yaitu ada aspek sosial budayanya juga, kemudian aspek pertahanan keamanan. Peta persoalan di perbatasan Indonesia. Peta persoalan di perbatasan Indonesia pada tahun 2002 pemerintah Republik Indonesia menetapkan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia, di mana dalamnya tercantum 183 titik dasar perbatasan wilayah Republik Indonesia. Apa saja yang membatasi Republik Indonesia dengan negara tetangga, yaitu yang pertama, Republik Indonesia dengan Thailand. Di Indonesia dan Thailand telah mengadakan perjanjian landas kontinen di Bangkok pada 17 Desember 1971. Perjanjian tersebut telah diratifikasi dengan Kepres nomor yaitu dengan Kepres nomor 21 tahun 1972. Perbatasan tersebut merupakan batas landas kontinen di utara Selat Malaka dan Laut Andaman. Kemudian ada Republik Indonesia dengan India, yaitu telah mengadakan perjanjian di Jakarta pada Agustus 1974 dan telah diratifikasi dengan Kepres nomor 51 tahun 1974, meliputi perbatasan antara Pulau Sumatera dengan Nicobar. Republik Indonesia dengan Palau, yaitu menerbitkan peta yang menggambarkan rencana batas zona perikanan atau zona eksklusif yang diduga melampaui batas yurisdiksi wilayah Indonesia, yaitu dengan dibuktinya banyak nelayan Indonesia yang melanggar wilayah perikanan pulau karena jarak antara pulau dengan wilayah Indonesia kurang dari mil, sehingga ada daerah yang overlapping untuk Z dan landas kontinen. Republik Indonesia dengan Papua New Guinea. Perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea telah ditetapkan sejak 22 Mei 1885, yaitu pada meridian 141 bujur timur dari pantai utara sampai selatan Papua. Kemudian ada Republik Indonesia dengan Australia. Perjanjian batas landas kontinen antara Indonesia dengan Australia yang dibuat pada 9 Oktober sudah 72 tidak mencakup sepanjang 130 di selatan Timor Leste. Kemudian RI dengan Timor Leste. Perundingan batas maritim antara Indonesia dan Timor Leste belum pernah dilakukan karena Indonesia ini menghendaki penyelesaian batas darat terlebih dahulu. Hal ini dapat kita lihat dalam peta wilayah perbatasan terluar Indonesia, yaitu ada beberapa daerah yang mencakup dalam bagan tersebut. Kemudian yang akan kita bahas yaitu fenomena globalisasi, glokalisasi, dan formula ketahanan nasional. Istilah globalisasi yaitu keterkaitan, keterikatan, serta ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia dalam konteks perdagangan, investasi, perjalanan budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Istilah globalisasi sering diidentifikasikan dengan 5 istilah, yaitu yang pertama, internasional,
hubungan perdagangan antar negara. Kedua, liberalisasi, bebaskan arus perdagangan dan ekonomi tanpa pagar perbatasan antar negara. Ketiga, universalisasi, yaitu budaya magni di seluruh dunia. Keempat, westernisasi, yaitu berpola hidup kebarat-baratan. Yang kelima, deterialisasi, perubahan geografis ruang sosial. Dalam pandangan Beheri Priyono ada 3 klasifikasi definisi globalisasi. Yang pertama, globalisasi sebagai transformasi kondisi spasial temporal kehidupan, yang artinya pengelolaan ruang dan waktu menjadi semakin singkat dan efektif. Yang kedua, globalisasi dipandang sebagai transformasi lingkup cara pandang, cara merasa, dan cara mendekati persoalan, yang artinya berperasaan yang berskala luas, seluas bola dunia, dan seluas mata memandang. Yang ketiga, modus tindakan dan praktik yang bertransformasi pada pola interaksi global, khususnya soal ekonomi, pandangan, teknologi, dan informasi lainnya. Glokalisasi, yaitu penyesuaian produk karakter lokal. Istilah lain, think globally and act locally, yaitu berpikir global dan bertindak lokal. Tetapi fenomena ini lahir sebagai kritik atas konsep perdagangan bebas yang tidak memspesialisasikan sebuah negara sesuai dengan potensinya. Misalnya di Indonesia itu ada KFC, McD, Coca-Cola. Dalam iklannya, promosi yang memakai artis-artis lokal agar laku di pasaran. Fenomena globalisasi ini ternyata bagi Indonesia justru memiliki dampak membahayakan yang sangat luar biasa, khususnya menyangkut integrasi nasional, identitas nasional, serta endingnya ketahanan nasional itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang memiliki identitas nasional yang teruji sepanjang sejarah, supaya Indonesia tidak dieliminasi oleh negara lain dalam persaingan produk global dunia, yaitu antara lain dengan cara yang pertama, aspek ideologi, yaitu kita menjaga dan menegakkan kembali ideologi Pancasila sebagai puncak identitas nasional bangsa Indonesia. Yang kedua ada aspek politik, yaitu mengidentifikasi klaim politik luar negeri yang aktif bisa mengontrol dan mengantisipasinya munculnya globalisasi dan glokalisasi. Yang ketiga ada aspek ekonomi, yaitu menjaga kestabilan ekonomi makro, yakni dengan menstabilkan nilai tukar rupiah dan suku bunga perbankan. Yang keempat ada aspek sosial budaya, meningkatkan kecerdasan bangsa melalui pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh rakyat anak negeri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila saya memiliki kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.